Oke, kembali bersama saya Noh Hanafi di channel YouTube Noh Hanafi TV. Pada kali ini saya akan membacakan berita viral, yaitu tentang viral Ustadz Ujang Bustomi dari Padepokan Anti Galau ditantang dukun santet hingga adu kekuatan. Nah, dari berita Tribun Pontianak, nama Ustadz Ujang Bustomi baru-baru ini mendadak viral dengan konten-konten video di YouTube-nya yang kerap menjadi trending. Ustadz Ujang Bustomi merupakan pengasuh Padepokan Anti Galau Cirebon. Pria kelahiran 1982 ini diketahui baru 5 bulan menjadi konten kreator di YouTube dengan total subscriber yang saat ini sudah mencapai hampir 2 juta. Dari semua video yang ada didominasi dengan aksi melawan dukun santet dan video yang paling viral ketika beliau mendatangi rumah Ki Joko Bodo. Dan kemarin trending juga video Ujang Bustomi versus Ki Joko Bodo, tetapi itu hoax, itu bikinan media supaya ramai. Padahal hubungan antara Ujang Bustomi dengan Ki Joko Bodo itu baik-baik saja. Semua itu karena netizen-netizen yang memang kurang ajar. Nah, selanjutnya dari beberapa video yang viral, yaitu dengan adegan saat Ustadz Ujang Bustomi ditantang dukun santet dari Garut. Kejadian ini bermula ketika Ujang Bustomi ditantang oleh dukun santet asal Garut untuk melakukan duel. Kemudian disepakati duel dilakukan malam hari. Awalnya Ujang Bustomi atau Ustadz sempat mengajak sang dukun untuk silaturahmi dan berbicara secara baik-baik. Namun tiba-tiba Ustadz Ujang Bustomi hingga terjatuh dan terlihat sang dukun memulai melancarkan serangannya. Kemudian ia memenuhi tantangan untuk berduel dan keduanya berjalan ke sebuah bangunan. Tidak sampai di situ, dari tayangan yang direkam keduanya terlihat saling uji kesaktian di sebuah bangunan kosong. Keduanya lalu duduk berhadapan, terlihat sang dukun membaca mantra seraya berkomat kamit. Tak lama dukun Garut menggeram dan berulang kali terjungkal akibat bacaan ayat suci Al-Quran. Sang dukun kemudian terpental ke belakang hingga membentur dinding hingga jebol saat Ujang Bustomi mengucapkan Allahu Akbar. Akhirnya rasa sakit yang sang dukun meringis hingga meminta ampun kepada Ujang Bustomi. Di akhir video Ujang Bustomi menasihati sang dukun untuk tidak menggunakan ilmu untuk menantang orang lain, yaitu ilmu santet. Serta ia berpesan pada subscribernya untuk tidak takut pada santet, namun takutlah pada Allah Azza wa Jalla dengan meningkatkan keimanan. Sebelum viral di YouTube, Ustadz Ujang Bustomi sebenarnya sudah tak asing di telinga kita. Beberapa tahun lalu Ustadz Ujang Bustomi pernah diberitakan sering didatangi oleh calon anggota legislatif atau caleg yang menderita stres ke Padepokan Anti Galau di Yayasan Al Bustomi. Rata-rata mereka mendatangi padepokan yang berada di Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon karena gagal pada Pileg 2019. Menurut pimpinan Padepokan Anti Galau Yayasan Al-6, caleg stres itu datang bergiliran sejak beberapa waktu lalu. Setelah pencoblosan itu mulai datang satu-satu, kata Ujang Bustomi saat ditemui. Ia mengatakan mereka berasal dari sejumlah partai dan tingkatan baik DPRD, Kabupaten, DPRD Provinsi maupun DPR RI. Pihaknya menilai gejala-gejala yang dialami termasuk kategori belum parah. Mereka hanya tidak siap menerima kekalahan dan gagal menduduki kursi wakil rakyat. Gejalanya yang panik dan lainnya mereka juga rata-rata enggak sampai menginap, ujar Ujang Bustomi. Ia mengatakan politik hanyalah perhiasan dunia sehingga para caleg harus siap menang dan siap kalah. Karenanya caleg stres yang datang ke padepokan tersebut merupakan mereka yang tidak siap kalah. Apalagi sudah mengeluarkan biaya kampanye besar-besaran tapi enggak terpilih, kata Ujang Bustomi.
Ritual di Padepokan Anti Galau Yayasan Al Bustami. Padepokan Anti Galau Yayasan Al Bustami Cirebon mempunyai ritual khusus untuk menangani caleg yang mengalami depresi. Ritual tersebut ialah mandi kembang saat caleg depresi tersebut mendatangi padepokan yang berada di Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Menurut pimpinan Padepokan Anti Galau Yayasan Al Ustadz Ujang Bustami, ritual mandi kembang merupakan media untuk ketenangan diri para pasiennya. Mandi kembang itu ritual khusus sebagai media mendapatkan ketenangan, ujar Ujang Bustami saat dihubungi melalui sambungan telepon. Seorang pasien saat menjalani ritual mandi kembang di Padepokan Anti Galau, saat mandi kembang itu Ujang juga akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sejumlah doa pun akan dipanjatkan dan selama mandi kembang pasien diminta berzikir. Hal itu dilakukan untuk memberikan rasa tenang, aman, dan nyaman dalam hati para pasiennya. Berdoa dan berzikir itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Ujang Bustami. Menurut dia, setelah menjalani mandi kembang, pasien akan menempati kamar-kamar untuk menginap yang telah disediakan. Seorang caleg yang mengalami depresi menjadi pasien Padepokan Anti Galau. Selama tinggal di padepokan tersebut, mereka akan diajak untuk bermunajat kepada Allah hingga pulih dari depresinya. Kami juga sediakan kamar VIP di sini untuk pasien yang tidak ingin dipublish atau dilihat orang-orang, ujar Ujang Bustami. Itu adalah berita tentang Ujang Bustami dan segala keunikannya dan kesaktiannya. Kalau kalian suka dengan konten baca berita unik, Anda bisa like and subscribe channel YouTube Anokonevi TV bersama saya, reporter dari Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.